Balik lagi di Talkation, Talking Education for Action. Di episode kali ini, kita berada di salah satu ruangan di Universitas Amikom Yogyakarta, yaitu ruangan Sinema. Dan hari ini, kita akan membahas topik pembahasan yang akan memotivasi banget kaula muda nih. Bersama dengan salah satu narasumber yang cukup berkompeten di bidangnya. Penasaran siapa? Berikut cuplikannya untuk Anda. UMKM telah menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia dan ASEAN. Sekitar 88,8 hingga 99,9% bentuk usaha di ASEAN adalah bentuk usaha mikro, kecil, dan menengah, dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 51,7 hingga 97,2%. Bisnis ini memiliki proporsi sebesar 99,99% dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia, atau sebanyak 56,54 juta unit. Oleh karena itu, kerjasama untuk pengembangan dan ketahanan bisnis usaha mikro, kecil, dan menengah perlu diutamakan. Dalam praktek pengembangan bisnis usaha mikro, banyak anak muda yang memulai bisnisnya berdasarkan tren saat ini. Padahal seharusnya bisnis yang dibuka memiliki peluang usaha, bukan hanya kesempatan usaha. Terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan ketika memulai suatu bisnis, agar bisnis tersebut dapat bertahan lama dan memiliki daya saing yang tinggi di antara kompetitornya. Seperti apa sebenarnya usaha yang memiliki peluang bisnis? Dari mana sebaiknya anak muda mendapatkan modal untuk bisnisnya? Laksmindra Saptiawati, seorang dosen dan juga praktisi kewirausahaan, akan membahasnya secara lengkap. Saksikan penjelasannya hanya di Talkation, Talking Education for Action. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa saya tidak akan sendiri. Hari ini saya ditemani oleh Ibu Laksmindra Saptiawati. Halo Ibu. Halo, Mas. Nah, Bu Laksmi ini merupakan salah satu dosen dari Universitas Amikom Yogyakarta. Betul ya Bu ya? Betul sekali. Nah betul, seperti yang saya sudah katakan sebelumnya Bu, bahwa hari ini kita akan berbincang dan akan memotivasi kaula muda di rumah untuk memulai bisnis Bu. Jadi bagaimana sih caranya berproduktif di usia muda dengan berwirausaha? Tapi Bu, sebelum kita jauh membahas tentang itu, Ibu bisa jelaskan nggak konsep sendiri dari wirausaha atau entrepreneurship ini seperti apa? Ya, wirausaha ya, wirausahawan. Kalau wirausaha itu pelakunya, kalau kewirausahaan itu konsep secara keseluruhan. Jadi sebenarnya wirausaha itu diambil dari kata wira, mandiri, usaha. Jadi usaha yang mandiri. Nah, cuma di kalangan anak-anak muda sekarang ya, mereka lebih kenalnya dengan kata entrepreneurship dan entrepreneurship. Betul, Bu. Nah, karena mungkin sebenarnya kayak lebih keren gitu ya. Padahal artinya sama, Mas. Oh, sama Bu? Ya, sama. Entrepreneur dengan wirausahawan itu sama. Entrepreneurship dengan kewirausahaan itu sama. Oh, saya pikir juga memang beda karena kan dari bahasanya. Jadi saya pikir memang konsep juga beda. Ternyata sama ya Bu ya? Sama. Ya. Jadi yang membedakan itu nanti sub-subnya. Seperti misalnya ada sociopreneurship. Nah, itu baru sedikit berbeda. Tapi kalau entrepreneur dengan wirausaha, entrepreneurship dengan kewirausahaan itu sama. Oke, berarti memang entrepreneurship sendiri merupakan usaha yang dibangun mandiri ya Bu ya? Mandiri. Jadi mereka adalah para pelaku usaha yang operasional bisnis, dan tujuannya tentu untuk mencapai profit. Profitnya nanti diputar lagi untuk menjalankan usaha bisnisnya tersebut. Dan di dalamnya kan ada stakeholder ya, Betul. ada karyawan, ada segala macam. Nah, nanti dari hasil pendapatan itu dipakai untuk operasional dan terus untuk misalnya ada laba nanti dipakai untuk pengembangan bisnis. Betul. Oke. Nah, kemudian Bu, kalau saya nih Bu mau mulai berwirausaha atau mau menjadi seorang entrepreneur, ini saya harus melihat peluang bisnis seperti apa Bu? Peluang bisnis. Nah, Mas Deo sendiri peluang bisnis menurut Mas Deo nih yang pernah kedenger nih, peluang bisnis tuh Mas Deo bilang apa sih? Peluang bisnis itu di saat orang lain membutuhkan sesuatu barang nih Bu. Nah, saya jualan gitu Bu. Jualan. Jadi orang lain butuh,
itu sebenarnya udah benar nih. Oh gitu Bu. Udah benar. Cuma lebih lengkapnya tuh peluang. Orang kan sering bilangnya peluang ini kesempatan, sama. Iya. Kesempatan, peluang bisnis sama dengan kesempatan bisnis sama. Cuma kalau hanya sekedar kita bilang kesempatan, menggambarkannya kan susah banget ya Mas Dewa. Oke. Jadi peluang itu apa sih? Peluang itu terjadi ketika ada kebutuhan dari konsumen dan di sini ada kebutuhan. Misalnya kebutuhannya 1, 2, 3, 4, 5 belum terpenuhi atau sudah ada yang terpenuhi. Yang memenuhi siapa? Ya para pengusaha. Berapa pengusaha yang sudah memenuhinya itu nanti akan bisa kita pakai untuk mengukur apakah peluang ini besar atau kecil. Jadi peluang bisnis terjadi ketika ada kebutuhan konsumen dan di situ permintaan konsumen dan ada demand-nya tuh dari pengusaha yang memberi solusi lewat produk atau jasanya, jumlahnya berapa, di situ ada gap. Nah gap itu peluang. Terjadi ketika ada kebutuhan yang belum ada solusinya terutama. Berarti nggak cuman kita berbicara mengenai kebutuhan konsumen aja Ibu ya, tapi kita juga harus mempertimbangkan demand. Iya, betul. Ya, pengusahanya udah ada berapa? Contohnya dulu Mas, kalau misalnya ojek offline ya. Ojek offline itu dulu kan permasalahannya banyak ya. Saya sudah pernah nulis juga di beberapa media surat kabar ya. Nah itu permasalahannya kayak misalnya kendaraannya harus di pangkalan, betul. Terus sering kesasar, betul. Helm bau, terus tarif juga beda-beda. Itu kan berarti kan kalau Mas Deo jadi konsumen kan pengennya tarifnya nggak beda-beda. Jadi saya bisa tahu, bisa nggak ngerasa bisa matok nih ya. Saya bisa sediain kalau ini kesini berapa. Terus gimana sih kalau saya kalau harus ke pangkalan tuh agak-agak ribet ya. Jauh dari rumah gitu. Itu kan berarti ada permasalahan yang dihadapi konsumen yang menjadi kebutuhan konsumen. Saya sebenarnya butuh ojek yang bisa ready di depan pagar saya, gitu kan? Nah, dijawablah sama Gojek. Gojek menjawab dengan apa? Solusi. Nah itu Mas, itu yang membuat kadang-kadang pengusaha-pengusaha muda itu tersesat karena satu, peluang bisnisnya tidak diukur, artinya tidak dilihat ini ada peluang atau enggak, cuma ikut-ikutan gitu. Terus yang kedua ada lagi nih yang bikin tersesat. Sering-sering pengusaha-pengusaha muda berpikirnya jual produk atau jasa saja. Padahal yang dijual sebenarnya bukan produk atau jasa loh. Betul. Tapi solusi. Misalnya gini, pasta gigi untuk gigi berlobang, berarti solusi untuk gigi berlobang kan? Nah, ada solusi, yang dijual solusi di iklan-iklannya pun value-nya gitu ya Bu ya. Nah, nanti kita bicara apa ini marketing communication ya. Betul banget Bu Nanti. Nah, kemudian Bu, saya mau mulai bisnis, tapi nggak ada modal Bu. Terus gimana Bu? Jadi apakah sebetulnya wirausaha itu perlu modal? Apalagi kalau kaula muda belum ada income sendiri, masih pakai uang orang tua. Tapi kita mau mulai nih suatu bisnis, bisa nggak Bu? Berarti yang ditanyain lebih ke modal materi ya? Betul. Padahal ada modal lain lagi sih sebelum materi. Oh begitu Bu? Ada. Apa modal tuh Bu? Di dalam diri, keberanian untuk langsung action. Action betul. Itu penting. Karena ketika kita hanya mempunyai ide bisnis tapi nggak berani nih, nggak ada keberanian untuk memulai ya Bu ya, nggak akan bakal bisa Mas, walaupun Anda punya uang 5 miliar 10 miliar nggak akan pernah jadi kalau Anda nggak punya keberanian. Itu modal yang utama sebenarnya. Nah, kalau modal yang materi sebenarnya kalau di era sekarang ya ini kan banyak angel investor Mas. Angel investor nanti kan bisa pitching dan banyak juga inkubator yang menyediakan permodalan. Nah sebenarnya bisa dengan ikut kompetisi terus nanti direkrut oleh para inkubator itu untuk didanai, belum lagi dana hibah yang kompetisi bisa juga, atau misalnya kalau paling kepepet nih patungan, tapi kalau patungan nggak saya sarankan sih ya. Jadi selain pinjem, karena biasanya kalau di bank kan ada usia tertentu ya, untuk bisa pinjam itu usianya kalau sudah 21 tahun. Dan biasanya harus punya pekerjaan sendiri ya Bu ya. Nah betul kan, ada jaminan segala macam. Kadang-kadang kan kalau muda mungkin karena sekolahnya baru saja selesai dan kemarin-kemarin belum punya tabungan untuk itu, jadi saya nggak punya jaminan. Nah bisa ikut dengan cara itu, inkubator, nanti ketemu para angel investor, itu bisa. Tapi Bu, kalau semisal kita berbicara modal, bisa nggak Bu kita memulai bisnis itu dengan nol modal? Bisa, untuk beberapa bisnis tertentu. Kayak misalnya ini Mas, bisnis yang di pariwisata. Pariwisata, Anda bikin paket pariwisata, ditampilkan, kan modalnya paling apa Mas?
nampilkan iklan. Iya betul. ya, Modal apa? komputer lah ya. Iya betul. Sosial media mungkin kan Bu ya. Sosial media itu saja dulu ya. Iya. Tampilkan. Nah, nanti sambil promosi ada paket tour nih, paket Iya. tour gitu ya. Nah, nanti kalau orang masuk kan kita ada ketentuan harus bayar DP. Oke. Nah, DP-nya dipakai untuk operasional. Iya. Yang untuk itu saat itu. Betul. Lalu nanti pelunasannya itu keuntungannya. Oke. Nah, itu bisa dari nol. Iya. Sebenarnya kalau kita mau semua itu bisa. Iya. Asal kita punya keberanian dulu Iya. dan niat. Betul. Nah, kalau belum nggak niat, Nggak berani, nggak niat ya Bu. terus negatif thinkingnya masuk Iya. Mas. Insecure nih Bu bahasanya sekarang Bu. Insecure ya. Langsung kita nanti malah nggak bisa nemuin cara gimana. Itu baru salah satu bisnis di antara sekian bisnis yang bisa dimulai dari nol. Nol. Jadi contoh lain juga Airbnb sekarang kebuka lebar loh. Iya betul. Bisnis penginapan ya berarti. Iya. Nah, kayak guest house segala macam. Nah, bisa kan kita ngontrak, kita nego sama yang kita kontrak rumahnya. Betul. Nanti saya bayar ngangsur boleh nggak segala macam. Ada tuh. Oke. Ada mas teman saya kayak begitu. Oh iya Bu. Jadi dia kontrak rumah di Jogja. Oke. Lalu dia bayarnya minta term of payment-nya tuh parsial. Oh. Jadi nggak langsung lunas. Oke. Sambil jalan dia tawarkan di Airbnb tuh. Oke. Kamarnya dia rombak. Oh. Nah, ada juga ada teman saya juga yang bisnis penyewaan sepeda motor, Mm-mm. mobil. Tapi kalau sepeda motornya kebetulan dia sepeda motor dan sepedanya untuk ekspatriat. Direntalkan seperti itu. Nah, direntalkan di Jogja ini kan banyak ya mahasiswa asing. Nah, dia rentalkan juga ke mahasiswa asing. Kebetulan yang punya nih orang Belanda Oke. yang punya bisnis tapi dia tinggal di Indonesia. Oke. Nah, caranya gimana? Dia nggak punya sepeda motor, dia cuma punya sepeda motor tuh satu mas, punyanya suaminya. Oke. Padahal dia butuh sepeda motor paling nggak 30 beberapa gitu ya. Akhirnya dia bilang sama teman-temannya, yuk sepeda motor yang nggak pakai sini, taruh sini. Iya, Nanti kita betul. bagi hasil. Oke. Jalan itu bisnisnya. Sebetulnya banyak cara ya Bu ya kita untuk memulai bisnis dengan 0 rupiah ya Bu. Nah, berbicara tentang bisnis wirausaha nih Bu. Ada yang namanya MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN, dan kita sudah memasukinya Bu. Nah, menurut Ibu apakah masyarakat Indonesia sendiri sudah siap menghadapi MEA Bu? Oke. Tapi Bu, nanti dulu kita jawab setelah yang satu ini. Tetap di Talkation, Talking Education for Action. Jadi ada PR untuk pemerintah dan PR untuk masyarakat Masyarakat sendiri. sendiri. Kalau masyarakat tentu lewat perannya sebagai pengusaha. Oke. Nah, kesiapan pengusaha di sini itu didorong dalam hal kayak permodalan, terus kualitas produk. Iya. Nah, Indonesia itu Dari @6firda, kita hidup di negara yang anak mudanya terbanyak di dunia Bu saat ini. Pertanyaannya, karena di situ proses pembelajaran kita terus ada. oke, makanya kalau ada rintangan itu jangan direnungi Bu, tapi dihadapi ya Bu. Hadapi. Ya, Bagaimana caranya harus